Sinetron buku harian Seorang Istri episode nanti malam 13 Juni 2022 hanya di SCTV 1 untuk kita semua, yang tentunya semakin seru dan menarik untuk kita tonton ya guys. Oke guys, kita langsung aja ke pembahasan. Di situ terlihat di sebuah kantor yang telah ada acara. Di sisi lain, Rani telah mengundang artis terkenal tanpa sepengetahui Fajar dan juga Tante Sarah. Di sisi lain, tiba-tiba Dewa datang menemui artis tersebut karena ada bisikan dari istrinya pengen sekali duet bersama artis terkenal. Singkat cerita, Dewa mengetuk pintu artis tersebut yang sedang dandan ya guys. Di situ langsung artis itu menanya kepada Dewa, "Ada apa, Pak Dewa?" ungkap artis itu. Namun sebelumnya Dewa pun mengatakan, "Minta maaf, aku sengaja datang ke sini untuk berkata kepada kamu bahwasanya tolong nanti sudah lagu pertama selesai, tolong lagu yang kedua panggil istri aku, karena istri aku lagi mengidam pengen sekali duet bersama artis yang sangat terkenal." Singkat cerita, di situ artis pun sangat setuju dan sangat menginginkannya, dan artis pun berkata, "Tidak apa-apa, malah aku senang." Dan di situ terlihat Dewa pun bahagia setelah persetujuan artis itu untuk duet bersama istrinya Dewa Buana yaitu Nana, karena Nana pengen sekali, dan Dewa pun jujur bahwa istrinya lagi ngidam. Dan di situ Dewa sangat senang dan tersenyum setelah artis itu mengatakan, "Iya, nanti aku panggil akan duet bersama aku." Singkat cerita, di situ Dewa senang sekali dan tersenyum bahagia. Dan setelah itu Dewa langsung pergi dan duduk lagi bersama istrinya itu Nana Buana. Di adegan selanjutnya, singkat cerita, semua para tamu undangan yang sudah berkumpul karena acara ini tanpa sepengetahuan Fajar dan Tante Sarah. Memang ini adalah disengaja antara Dewa, Nana dan Rani. Semua teman-temannya itu semua sudah di calling, harus tidak tahu Fajar dan juga Tante Sarah, karena ini demi Cornelia. Di adegan selanjutnya terlihat Dewa dan Nana sedang membisik-bisik karena Dewa mengatakan, "Kamu sekarang harus duet bersama artis terkenal ini." Di adegan selanjutnya terlihat Bu Para pun sangat senang sekali melihat artis yang sangat terkenal ini. Singkat cerita, lagu pertama selesai, dan untuk lagu kedua artis itu akan meminta dan akan memanggil pesan-pesan dari Dewa, dan di situ terlihat bos besar yang punya saham. Dan di sisi lain, Fajar pun langsung mendengarkan artis itu siapa yang akan dipanggil oleh artis ini. Di situ artis itu mengatakan bahwasanya satu lagi artis yang terkenal akan duet bersama aku, dan semua di situ bengong sekali para tamu undangan. Siapakah artis ini yang akan dipanggil artis yang sangat terkenal itu? Singkat cerita, Tante Sarah pun tersenyum dan di situ melihat Fajar bengong sekali. Siapa yang akan dipanggil oleh artis ini? Di adegan selanjutnya artis itu memanggil ya, karena selesai nyanyi lagu pertama itu udah perjanjian bersama Dewa bahwasanya akan ada lagu kedua yang akan duet bersama Nana. Namun semua orang tidak tahu, dan di sisi lain terlihat Fajar pun terdiam, dan di situ semua orang bengong siapa yang akan dipanggil oleh artis ini. Singkat cerita, artis itu selesai bernyanyi yang pertama dan yang kedua, dia akan memanggil artis yang kedua yaitu Nana Buana. Dan artis itu mengatakan kepada seluruh tamu undangan,
Lagu pertama selesai, lagu kedua aku panggil teman aku, artis aku, yaitu Nana Buana. Di situ Nana terkejut dan bengong. Kok tiba-tiba aku dipanggil menyuruh duet bersama artis itu, dan Bupara pun merengut karena mendengar artis terkenal memanggil Nana Buana. Dan singkat cerita, Dewa dan Nana naik ke pentas ingin sekali duet bersamanya. Di situ Bupara mungkin tidak senang sedikit ya guys, karena Dewa dan Nana telah berduet bersama artis itu. Namun di situ terlihat Neratu melihatin Nana akan berduet bersama artis terkenal ini, dan semua orang menyukai artis ini. Singkat cerita, di situ Nana pun sangat bahagia dan Rani tersenyum karena ide dan trik Rani dan Dewa berhasil. Di adegan selanjutnya terjadilah antara Nana, Dewa dan artis ini berduet bernyanyi bersama di atas pentas ini yang begitu meriah. Mungkin Dewa pun membuat istrinya sangat bahagia dan senang sekali setelah hal ini terjadi, karena dari dulu pengen sekali Nana berduet bersama artis terkenal ini. Maka dari itu sekarang terjadilah dengan acara-acara dan momen-momen yang indah ini tanpa sepengetahui Fajar dan juga Tante Sarah. Karena trik ini sengaja dibuat oleh Rani dan karyawan Cahyananda untuk memeriahkan hal ini, karena dia telah teringat kepada Cornelia. Dan di sisi lain, setelah bernyanyi lagu-lagu ini, semua pun sorak-poranda dan Tante Merlin pun sangat senang dan bahagia sekali. Di sisi lain, kebahagiaan Nana dan Dewa tiada duanya setelah bernyanyi di pentas di atas panggung, dan di situ terlihat Pasha pun sangat senang bersama temennya. Dan di situ Dewa terus berjoget dan bernyanyi, langsung menyanyikan lagu-lagu yang sangat diidam-idamkannya. Nah, di situ artis itu selesai lagu kedua. Singkat cerita, lagu kedua selesai. Dan di sisi lain, Dewa dan Nana pun turun dari panggung. Namun artis mengatakan lagi, ini adalah acara yang ketiga. Saya sudah bernyanyi 2 kali, namun yang satu lagi saya akan memanggil teman aku, yaitu Fajar bersama Tante Sarah harus naik ke panggung. Di situ keterkejutan Fajar dan Tante Sarah. Kok bisa? Ini acara ini yang dipanggil, yang dikhususkan adalah Fajar bersama Tante Sarah. Dan di situ Tante Sarah pun bengong, ada apa di balik semua ini? Tante Merlin terus melihatin Tante Sarah dan Fajar pun sangat bingung sekali. Seandainya tidak naik mungkin rasa malu sama orang banyak, dan apa boleh buat, singkat cerita Fajar pun naik ke pentas bersama Tante Sarah. Di situ Fajar berjalan untuk naik ke panggung mendekati artis tersebut, dan di sisi lain Tante Sarah agak lambat dikit ya guys, karena dia pun memikirkan tentang acara ini. Acara apa dan acara siapa ini? Ini pun langsung dia menanya kepada Rani, dan Rani menjawab, udah tante jangan banyak pikiran, ini melihat orang banyak dan hargai artis tersebut. Namun dengan kata-kata Rani, Tante Sarah pun mengikuti kata-kata ini dan dia pun ingin naik ke atas panggung juga. Dan di sisi lain Tante Merlin terdiam karena sudah tahu dengan trik Rani. Di situ langsung Tante Sarah pun naik, karena daripada di sini ribut orang banyak, dia akan ikuti acara-acara ini. Di adegan selanjutnya Tante Sarah pun naik sesuai dengan perjanjian dan akan menghargai semua tamu dan artis tersebut. Di situ terdengar artis mengatakan bahwasanya, aku pesan dari Cornelia di masa hidup, cinta itu memang tidak bisa dipikirkan dan dikendalikan, namun
pesan dengan orang-orang terdekat Cornelia harus mengikhlaskan dengan cinta dan cinta yang telah tiada, dan di situ antara Fajar dengan Tante Sarah akan mengikhlaskan Cornelia untuk mencintai dan menyayangi yang dia sayangi, ungkap artis tersebut kepada Fajar dan juga Tante Sarah. Di situ tambah bingung Tante Sarah dan dia berkata, "Aku tidak mungkin ribut di depan orang banyak. Ini harus kita ikutin. Ini acara apa dan trik siapa?" Fajar pun begitu, namun Fajar terdiam aja, tidak berkata sedikit pun karena telah menyangkut tentang Cornelia. Karena Fajar sangat menyayangi dan mencintai, sekarang ada pesan kepada artis ini, maka itu kita turutin. Di situ Tante Sarah pun bengong dan bingung apa boleh buat. Di situ langsung Fajar pun mendekati Tante Sarah, berjalan akan memeluk dan minta maaf setelah terjadi dan jangan ada permusuhan lagi. Itu di tengah-tengah orang yang sangat ramai, dan di situ Tante Sarah pun tersenyum. Itu tersenyum kepura-puraan, apakah tersenyum masuk ke dalam hati? Dan di situ Fajar pun langsung akan memeluk Tante Sarah dengan kata-kata yang telah diutarakan oleh artis demi Cornelia, dan di situ terlihat Tante Meren pun sangat senang sekali. Singkat cerita, di situ terlihat Fajar terus akan mendatangi dan mendekati Tante Sarah, dan setelah datang di depan, langsung Fajar pun memeluk Tante Sarah dengan rasa senang. Namun Tante Sarah apakah di dalam hatinya ikhlas? Dan Fajar pun begitu, karena berdua ini sangat bermusuhan. Nah, oke guys, sebelum lanjut mimin sarankan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlewatkan di channel ini. Dan jangan lupa juga ya guys, tonton terus video ini sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Dan mari kita doakan para pemain buku harian seorang istri ini agar selalu diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Dan doakan juga ya guys, sinetron buku harian seorang istri ini agar selalu bertengger di rating nomor 1. Amin ya robbal alamin. Nah, sekarang mimin pamit. Mungkin sampai di sini dulu cerita buku harian seorang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.